Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Baiklah teman-teman ya, sini ada JJ. J. Halo. Iya, Pak. Oke, ada Michael. Michael Connor Gibson. Iya, Pak. Iya. Rizky Prasetyo. Iya, Pak. Oke, Muhammad Erlangga. Hadir, Pak. Muhammad Fakih Pradipta. Hadir, Pak. Prawatyo Rajendra. Hadir, Pak. Fitria Nur Fatimah. Hadir, Pak. Alvita Farah. Hadir, Pak. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Atifa Zahra Amanda. Hadir, Pak. Muhammad Andra. Hadir, Pak. Nafa Aulia. Hadir, Pak. Diva Aulia. Hadir, Pak. Ahmad Zainu Syam. Hadir, Pak. Febiola Dwi. Hadir, Pak. Cahyani Akmarina. Hadir, Pak. Leni Nadia. Heradika. Yang Leni Nadia mana nih? Hadir, Pak. Oke. Nadia Chania Putri. Hadir, Pak. Risa Salsabila. Hadir, Pak. Ahmad Rifki Igustian ya. Hadir, Pak. Salsabila Nisa Amalia. Hadir, Pak. Ferdi Danavan. Masih Ferdi nggak ada suaranya. Fer. Ferdi. Speakernya rusak ya? Kayaknya mikrofonnya rusak, Pak. Iya. Ya udah biarin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini jadi menyambung yang kemarin ya, yang saya share itu ya, Nabawiyah. Nah kemarin itu kan kita udah bahas tentang sejarahnya bangsa Arab ya, dan juga ya tentang sejarah itu sendiri ya, sirah Nabawiyah itu sendiri, sejarah bangsa Arab. Dan saya sekarang ingin sedikit membahas mengenai sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah ini adalah nenek moyang dari bangsa Arab Aribah ya, yang keturunan Oke, kelihatan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu sebenarnya bukan dari Mekah ya, tapi dari Babilonia ya. Tapi dilahirkan di Mekah ini sebagai cikal bakal ya, yang mendirikan kembali Ka'bah ya. Nah, sebenarnya Ka'bah itu sebenarnya memang udah ada ya, sudah ada ininya ya, istilahnya itu tempatnya itu memang udah ada gitu, tapi ditinggikan kembali ya, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada beberapa riwayat bahwa Ka'bah itu telah dibangun oleh para malaikat dahulu kala, tapi itu masih banyak perdebatan ya. Tapi kalau yang sahihnya itu memang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya, semenjak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mereka lah yang pertama kali meninggikan membangun ya Ka'bah ya. Nah, ini adalah riwayat ya, bagaimana ketika Nabi Ismail alaihissalam ya di Mekah dan pembangunan Ka'bah yang berawal dari Sayyidah Hajar dan Ismail alaihissalam tinggal di Mekah. Ya, yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menaruh mereka di sana untuk menjadi pelajaran ya banyak ya.
Lalu datanglah beberapa kabilah-kabilah ya yang datang sana, dan akhirnya mereka menetap ketika kabilah Jurhum, dan adanya bahasa Arab ya yang digunakan ya. Lalu kunjungan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam di mana terjadi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, ini pun juga ceritanya ada yang bilang itu Israiliyat, tapi penyebabnya ya bukan penyembelihannya ya. Ada yang bilang itu memang ada pelajaran juga gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah kalau dibilang semacam lupa mungkin ya ya, beliau ketika itu memang nabi yang dicintai oleh Allah juga ya. Ininya kalau Nabi Muhammad SAW kan Habibullah ya, kalau Nabi Ibrahim SAW itu Khalilullah ya, artinya itu yang dicintai Allah ya. Nah, nabi yang dicintai Allah dan nabi yang mencintai Allah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini setiap kali berkurban ya, ini selalu ribuan ya, dan memotong sendiri ya, tidak dipotong oleh orang lain gitu ya. Nah, suatu ketika ya, dipuji itu, wah Ibrahim luar biasa sekali engkau kan. Setiap musim haji engkau selalu memotong atau berkurban 1000 ekor, 1000 ekor unta, 1000 ekor sapi ya, dan 1000 ekor kambing ya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan gini, jangankan hewan kurban, seandainya aku punya anak pun akan aku kurbankan juga kalau memang Allah mau. Nah, akhirnya ya Allah Subhanahu Wa Taala ya menguji ya, benar nggak gitu kan istilahnya ya. Walaupun sebenarnya terjadi juga ya, dan Allah pastinya mengganti dengan yang lebih baik. Nah, ketika itu ada satu pelajaran ya. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini benar-benar yakin ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Keyakinan beliau diuji lagi ya. Yang pertama ketika beliau meninggalkan anak dan istrinya di Mekah ya, dengan berbekal yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah ketika anaknya ya Ismail alaihissalam ya diuji ya, itu diperintahkan untuk disembelih ya, diuji dengan keyakinan ya. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun sempat ragu dalam artian gimana ya anak saya gitu kan, kira-kira dia nerima nggak ya gitu. Tapi inilah ya anak yang soleh ya. Anak yang soleh pun juga memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sama seperti ayahnya ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar ya, Sayyidah Hajar, ini pun juga sebenarnya pendidikan agama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada Sayyidah Hajar itu sudah sempurna gitu ya. Tidak akan susah ya muncul keridhaan seorang hamba ya, ditinggalkan di tengah padang pasir ya, kalau dia tidak memiliki bekal agama yang cukup ya. Nah, ini memang pendidikan agama yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Sayyidah Hajar ini memang sudah sempurna, sudah istilahnya itu sudah rampung lah ya. Nah, ini kita jangan coba-coba ya, bukan yang coba-coba sih, maksudnya gini, kita ini keyakinan kita sama Allah ini udah mantep belum ya? Udah mantep belum ya? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, yang menyedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya kepada Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah, itu beda itu levelnya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Levelnya Nabi gitu ya. Yang mana sudah memiliki keimanan yang kuat gitu kan. Jadi sudah tidak ada istilah keraguan lagi ya dalam diri manusia ya, ketika yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa Allah yang menjamin ya, maka pastinya Allah akan menurunkan bantuan, menurunkan malaikat-malaikatnya atau apapun itu ya, yang menjadi bantuan ya. Nah, ceritanya panjang ya. Jadi Nabi Ibrahim AS pun digoda juga oleh setan ya, agar tidak menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan kemantapan beliau ya. Nah, ini mimpinya para nabi itu jangan kita samakan dengan mimpi kita ya, beda ya. Nah, nanti ada mimpi jangan sampai misalkan membunuh saudaranya gitu ya. Ya saya mimpi Pak, waduh kayak Nabi Ibrahim nih, bukan Nabi Ibrahim, itu bukan nabi gitu ya. Ente itu manusia biasa, mimpi ente itu ya bisa 3 kemungkinan ya.
memang mungkin bisa dari Allah, tapi kalau yang apa namanya, kalau level-level kita akan dikasih mimpi kayak gitu ya, suruh menyembelih apa siapa gitu kan. Nah itu beda nih, level kita beda, kita ini manusia biasa ya. Nah kalau mimpi para nabi itu wahyu ya, kalau mimpi kita ini belum tentu apa, bukan wahyu ya, jangan kan belum tentu bukan ya, apa namanya, bisa jadi dari setan kah, atau mungkin memang itu hanya kembang tidur kah ya, hanya semacam bunga tidur ya kan. Nah tapi kalau mimpinya para nabi ini pasti wahyu ya. Nabi Ibrahim AS ini 3 kali bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam ya, karena memang ini nabi ya, ini perintah ya kan. Kalau nabi itu mimpi itu wahyu ya. Nah, jadi beda ya. Jadi jangan apa namanya, menyamakan diri kita dengan para nabi ya, ngaca gitu ya. Kita harus ngaca ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim AS ini mimpi ya, 3 kali berturut-turut bahwa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau pun akhirnya menyampaikan ya kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam pun mengatakan kalau memang itu perintah dari Allah, ya silakan gitu ya. Luar biasa ya, ada seorang anak ya dengan keyakinan yang mantap gitu kan, bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang demikian ya, maka siap gitu ya. Nah, Nabi Ismail alaihissalam pun siap gitu kan, dan juga sempat digoda juga oleh setan ya, dengan melempari batu ya, yang kecil-kecil 3. Kalau yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu 3 buah batu ya, melontar jumrah itu ya, jumrah Aqobah ya. Nah, Sayyidah Hajar pun juga digoda oleh setan dan melontar jumrah juga ya. Nah, itu jadi syariat jumrah itu dari situ. Nah, ini yang menjadi hikmahnya itu adalah bagaimana keyakinan yang mantap, gitu. Bagaimana keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita dapatkan. Keyakinan kita kepada Allah bisa kita dapatkan, yang bisa kita ini kan ya. Kalau sekarang kan ya beda ya. Orang zaman sekarang sedikit lah ya, tidak mendominasi ya. Mungkin ada beberapa orang ya. Kalau levelnya para sahabat Nabi itu memang beda ya. Keyakinan mereka tuh bisa selevel-level Nabi ya, para sahabat ya. Para sahabat Nabi itu keyakinan mereka tuh sudah selevel Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat itu mencerminkan nabi-nabi sebelumnya ya. Seperti Nabi Musa itu dicerminkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan yang lainnya ya. Ada satu riwayat juga ya, ada salah seorang sahabat diberikan sebuah doa ya. Doa ini untuk keselamatan tempat tinggal dia ya. Dia membacakan doa itu di pagi hari, dan suatu ketika dia sedang ada di luar rumah dia ya. Dikabarkan bahwa rumahnya kebakaran rumahnya. Terus dia bilang enggak, rumah saya enggak kebakar. Sampai 3 kali ya, rumahnya kebakar. Enggak kebakar gitu. Sampai keempat kalinya akhirnya yang ngabarinnya akhirnya bilang ini, iya ternyata rumah Anda tidak terbakar. Luar biasa. Jadi keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya itu kuat gitu ya. Nah, padahal Padahal tuh yang ngabarin udah 3 kali ngasih tahu rumahnya itu kebakaran. Tapi ternyata karena dia yakin sama Allah dan Rasulnya, ya rumahnya nggak akan kebakar kalau udah dikasih doa ya sama Nabi ya, ada doanya ya. Akhirnya benar nggak kebakar, padahal udah kebakar. Nah, begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini disuruh sembelih Ismail alaihissalam. Tapi karena keyakinan beliau, Allah itu pasti memberikan hikmah dari peristiwa ini. Benar, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam itu dengan seekor kambing domba yang gemuk. Nah, akhirnya beranjaklah Nabi Ismail alaihissalam ya, dewasa dan menikah dengan wanita Jurhum ya. Lalu Sayyidah Hajar wafat ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam pun sering mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam di Mekah ya, sebanyak 3 kali. Nah, ini satu riwayat ini ya. Nah, ini riwayatnya.
Faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismailu yutalu tarikatahu falam yajid Ismaila fasa'alam ra'atahu anhu faqalat kharaja yabatagi lana thumma sa'alaha an aisihim wahai atihim faqalat nahnu bishar nahnu fi daiqi wa siddah fasakat ilaih qala fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihi salam wa quli lahu yugayyiru apa nih tulisannya agak-agak dempet ya. Atabata babihi falamma jaa Ismaila ka'annahu anasa syai'a faqala hal ja'akum min ahad qalat na'am ja'ana saikhun kadza wa kadza fas'alna anka fa akhbartuhu was'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu ana fi jahdi wa saddah qala fahal awsaki bisyai'in qalat na'am amarani an aqra'a alaika salam wa yaqulu ghair atathu babika qala dalika abi wa qad amarani an ufari ukin al-haqi bi ahliki fatallaqaha wa tazawwaja minhu akhra. Nah, di kemudian hari Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk mencari tahu apa yang telah ditinggalkannya, namun dia tidak menemukan Ismail ya. Ibrahim bertanya, oh Ismail lagi keluar, ceritanya ya, Ismail lagi keluar, ada istrinya. Ibrahim bertanya tentang Ismail pada istrinya. Nah, ini istrinya yang pertama ya. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah daun pintu rumahnya. Nah, ini kode ya. Ini kode nih ya, ganti pintu ya, kata Ibrahim alaihissalam ya. Ketika Ismail alaihissalam datang, dia merasa sesuatu lalu dia bertanya pada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang yang tua, begini-begini keadaannya datang kepada kami dan dia menanyakan kamu, lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ismail bertanya, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang sesuatu? Ismail menjawab, ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya padamu dan berpesan agar kamu mengubah daun pintu rumah kamu. Ismail berkata, dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu, maka itu kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Ismail menceritakan menceraikan istrinya, kemudian Ismail menikah lagi dengan seorang wanita lain dari kalangan penduduk itu ya, dari Jurhum juga ya. Nah, ini ya, jadi di sini ada satu pelajaran ya, yaitu seorang istri ya atau berkeluarga ya. Ini sangat dilarang ya, apabila teman-teman nanti kalau udah nikah ya, itu jangan mengumbar kekurangan ya. Walaupun itu kepada mertua ya atau pada orang tua ya, jangan mengadukan sesuatu dalam rumah tangga itu kepada orang lain ya, walaupun itu kepada orang tua kita sendiri ya. Apalagi terhadap mertua gitu kan. Istilahnya jangan sampai orang lain itu merasa kita tuh merasa pengen dikasihanin gitu ya. Pengen dikasihanin walaupun mungkin ada saat-saat tertentu ya, tapi jangan terlalu mengumbar aib sendiri gitu ya pada keluarga ya. Nah, ini bahaya ya. Ini kurang bagus ya kalau kita mengumbar aib kita ya kepada keluarga kita ya. Maksudnya kalau udah berkeluarga ini ya. Kalau belum berkeluarga, belum nikah ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah menikah ya,
itu jangan suka mengumbar aib keluarganya sendiri. Ya. Nah. Lalu saya lanjut ya, saya pakai bahasa Arabnya ya. Lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya itu datang kembali untuk menemui mereka ya. Nah, ini yang baru ya, istri barunya ya. Dan tidak mendapatkan Ismail hingga akhirnya dia mendatangi Ismail bertanya kepadanya tentang Ismail. Ismail menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami ya. Nah, ini istrinya yang baru nih ya. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Dia bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan dan keadaan hidup mereka. Ismail menjawab, kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Nah, istri yang kedua bilang, nggak ada masalah, gitu ya, santai. Istri Ismail memuji Allah, alhamdulillah, gitu kan. Kita tidak ada kekurangan. Ibrahim bertanya, apa makanan kalian? Istri Ismail menjawab, daging. Wah, makanan enak, gitu kan. Itu makan enak. Ibrahim bertanya lagi, apa minuman kalian? Istri Ismail menjawab, air. Maka Ibrahim berdoa, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Nabi SAW bersabda, saat itu tidak ada biji-bijian di Mekah dan seandainya ada tentu Ibrahim sudah mendoakannya. Dia berkata, dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila mereka dapati hanya daging dan air. Ya. Nah, jadi kalau orang Mekah itu kalau udah dapat daging sama air itu udah kenyang gitu ya, karena doanya Nabi Ibrahim AS. Ibrahim selanjutnya berkata, jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkan dia agar mengokohkan daun pintu rumahnya. Ya. Ketika Ismail datang, dia berkata, apakah ada orang yang datang padamu? Ismail menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang pada kami. Nah, ini dipuji ya, dipuji ya. Nah, ini istrinya bagus nih ya. Istri mengagumi Ibrahim ya. Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, ini ya, jadi ketika menjadi seorang istri atau menjadi seorang suami, ya, itu ketika ditanya oleh mertua ya atau orang tua, ya usahakanlah jangan terlalu mengumbar aib sendiri, ya, apalagi ya pada orang lain ya, karena itu bahaya ya. Mungkin yang tadinya biasa-biasa saja, tapi malah nanti menjadi suatu malapetaka ya kalau kita terlalu mengumbar aib. Nah, jadi seperti itu ya. Ini pelajaran yang penting ya. Nah, lalu Ismail alaihissalam bertanya, apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu ya tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya. Dia memerintahkan aku agar menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan daun pintu rumah kamu. Ismail berkata, dialah ayahku dan daun pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkanku untuk mempertahankan kamu. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka lagi untuk waktu tertentu sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu datang kembali setelah itu saat Ismail meletakkan anak panahnya di bawah sebatang pohon dekat Zamzam. Ketika dia melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian dia berkata, wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah. Ismail berkata, apa yang diperintahkan Rabbmu? Ibrahim berkata, apakah kamu akan membantu aku? Ismail alaihissalam berkata, ya, aku akan membantumu. Ibrahim berkata, Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini. Ya. Ibrahim menunjuk ke tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Orang berkata, di tempat itulah keduanya meninggikan fondasi Baitullah. Ya. Nah, ini dibangunnya Ka'bah ya. Ismail bekerja mengangkat batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya membangunnya hingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail datang membawa batu itu. Batu ini lalu meletakkannya untuk Ibrahim agar bisa naik di atasnya. Sementara Ismail memberikan batu-batu. Ya, nah ini ketika membangun Ka'bah. Ya, nah ini makam Ibrahim ya, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ya, membangun Ka'bah. Nah, dilunakkan bagi Nabi Ibrahim salam ibadat tersebut ya. Keutamaan makam Ibrahim firman Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim shalah. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu tempat salat ya. Dan jadikanlah bagian dari mukjizat ya. Terjaga keberadaannya hingga saat ini ya. Jadi tidak pernah hilang ini ya. Orang kafir jahiliyah tidak pernah berpikir untuk menyembahnya ya. Nah, walaupun seburuk-buruknya orang Quraisy ya ketika menyembah berhala, mereka tidak pernah berpikir untuk menyembah
Maqam Ibrahim, ya. Dahulu menempel pada Ka'bah, lalu dipindahkan tempatnya, di tempat sekarang ini oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Dan juga Hajar Aswad, ya. Afwan Pak, ya. permisi Pak. Kenapa? Afwan Pak, tadi saya telat masuk. Apakah sudah di absen iya. Pak? Muhammad Atala Pak. Oke, iya. Baik, syukron Pak. Iya, Pak. Nah ini ntar nih, saya agak-agak hang ini ya. Coba stop share dulu. Ulang. Ini. Wah, ada apa nih dengan PowerPoint ini? Memang agak berat ya Microsoft ya. Jadi gampang ini ya. Kalau nggak speknya nggak tinggi ini sering hang ya. Lagi ada problem ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk UTS ya nanti ya. Bentar ya. Oke, itu ya. Nah, Hajar Aswad itu pun juga apa namanya? Nah, ini bersabda Nabi SAW ya mengenai Hajar Aswad ya. Innal hajara wal maqama yaqu tatani min yaqutil jannah tamasallahu nurahuma laula dzalika la sa'ata ma bainas sama'i wal ard aw ma bainal masriqi wal maghrib rawahu ahad ya. Hadis riwayat ahad ya, riwayatnya secara ahad ya. Nah, artinya sungguhnya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim adalah dua batu di antara batu-batu yakut di surga. Yang Allah hilangkan cahaya keduanya. Andai tidak demikian, cahayanya akan menyinari apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara timur dan barat. Ya, Pak, akan terang sekali. Gitu. Nah, jadi Maqam Ibrahim dan Hajar Aswad ini adalah bagian dari batu-batu surga ya, memiliki cahaya sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya karena akan membuat silau apa ya? Iya, akan menjadi silau ya. Akan menjadi terang ya. Langit dan bumi ini akan menjadi terang oleh batu-batu ini ya. Qala Rasulullah SAW nazzala al-hajarul aswadu minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani. Dirunkan Hajar Aswad dari surga dan ia lebih putih daripada susu dan menjadikannya intan, menjadikannya hitam ya akibat dosa-dosa Bani Adam ya. Jadi awal mula Hajar Aswad itu sangat putih, ya. Lebih putih daripada susu ya. Benar ya. Doa Nabi Ibrahim saat bangun Ka'bah ya. Nah, ini doanya wa idh yarfa'u Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul azim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina masikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh pada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh pada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dan di antara kalangan mereka yang membacakan pada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran, ya. Kitab itu artinya yang ditulis, ya. Al-Quran, dan hikmah itu sunnah. Saya menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana, ya. Nah, ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna awala baiti wudi alinnas allati bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin, ya, dalam surat Al-Imran, ya, bahwa sesungguhnya bangunan, ya, ibadah, ya, tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh manusia itu Bakkah itu Mekah, ya, Ka'bah, ya, pertama kali, ya, yang mendapatkan berkahan dan petunjuk, ya, ya, di alam semesta ini. Pembangunan Ka'bah yang terpopuler adalah ini oleh para malaikat, tapi ini masih banyak silang pendapat. Nabi Adam juga, ya. Nah, pada paling sahih, ya. Lalu pada masa Quraisy, ya, dalam Sirah Nabawiyah, ya, juga mengenai renovasi Ka'bah, ya. Zaman Nabi Muhammad SAW itu sempat terjadi banjir, ya, lalu direparasi, ya. Lalu di era modern ada Raja Fahd, ya, Raja Saudi, ya. Nah, agama Islam adalah agama para nabi, ya. Jadi semua nabi itu beragama Islam, ya, sebagaimana wasiat nabi-nabi sebelumnya, yaitu janganlah kalian meninggal mati melainkan dalam keadaan Islam, ya. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, ya. Wa wassa biha Ibrahima banihi wa yaquba ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara yaquba al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Oke, teman-teman, nanti kalau kita putus kita gabung lagi, ya, dalam link yang sama, ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, ya. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu dan janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub berdatangan tanda-tanda maut ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah semeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ya Tuhan yang Maha Esa, dan kami